Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Bersama saya Kajito Elkayani, ditemani dengan abang kita, Bang Ade Armando. Kemudian ada... Halo Kajito. Siap, Bang. Ada Mas Warsa Tarsono. Atau MWT. harus ya? Iya, harus. Nah, ini juragan kripto. Juragan kripto bukan? Masih. Oke. Amin. Ya. Kali ini Bang Ade, Mas Warsa, kita akan ngobrolin soal semakin ngaconya logika atau argumennya Roy Suryo CS ya. Perilaku lah. Ya, perilaku dasarnya logika dulu. Terjadi perselisihan antara dua pembicara, sementara saya hanya diam aja. Oke, nanti ininya ya. Jadi mereka ini belum lama ini ziarah lah ya ke makam neneknya Wapres Gibran di Solo ya. Kemudian Pak Gibran ngomong bahwa terima kasih. Orang tuanya Pak Jokowi dong artinya. Orang tuanya Pak Jokowi. Ya. Iya. Makam ini ya orang tua lah ya, makam keluarga gitu ya, bukan hanya ibunya sebenarnya. Nah, di sana itu mereka kemudian mengunggah video tersebut. Ada banyak lah ininya respon dari Tifa, bahkan mengolok-olok, mencurigai bahkan, Bang. Katanya jeda umur antara orang tua atau bapaknya Pak Jokowi dengan Pak Jokowi itu hanya 19 tahun. Jadi umur 19 tahun itu nikah udah punya anak. Gitu. Karena enggak mungkin dong 19 tahun punya anak. Itu dia. Tapi respon Gibran sangat bijak ya. Terima kasih katanya telah berkunjung ke makam keluarga. Kalau saya tuh marah, Bang. Makam keluarga diacak-acak di ini ke medsos kan. Meskipun begitu responnya tetap ya mau gimana lagi, orang nggak lengkap kan, orang-orang yang minus ya, istilahnya begitu. Apanya nggak lengkap apanya? Etikanya nggak lengkap, logikanya nggak lengkap gitu loh. Jadi inilah yang kemudian ramai kan, bahkan kemarin ada di video seruput kopi itu ada Darmizal sama Andi Budiman kan. Sampai dibilang bajingan gitu. Kelakuan Roy Suryo ini dibilang bajingan, Bang. Kata Darmizal atau iya, kata Andi? Kata Darmizal, karena nggak menghormati ini ya, privasi makam orang. Kan nggak elok lah, masa udah datang kamu terus mengkritisi yang enggak gitu. Oke, dari situ kita masuk, Bang ya, nanti kita lari kemana-mana. Gimana menurut Bang Ade? Orang ini kok semakin nggak jelas gitu loh. Dari ijazah kemudian masuk ke makam, meragukan ini Ya. silsilah dan seterusnya. Benar, Bang? Ya, pertama-tama menurut saya kelihatannya memang Roy Suryo dan juga bukan cuma Roy ya, tapi juga Tifa dan Rismon mungkin, walaupun Rismon tuh nggak ikut kan ya? Nggak ikut, tapi paling tidak ya orang-orang itu sudah kehilangan keseimbangan jiwanya ya. Mereka kelihatannya sudah mengalami pukulan mental yang luar biasa. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk hidup secara lurus, ya, cara berpikirnya. Dan ini artinya memang ada tanda-tanda mereka sebetulnya sudah sadar mereka sedang mengalami kekalahan nih, ya. Kekalahan dalam proses hukum. Dalam proses hukum ini. Mungkin nanti saya bisa share tentang cerita kami datang kemarin ke Mabes Polri untuk melaporkan tentang laporan sebelumnya dari teman-teman relawan mengenai ijazah palsu ini ya. Iya. Tapi intinya kembali ke pertanyaan Anda. Kelihatannya memang Roy udah sadar nih, ya. Mereka ini sekarang sudah sangat terdesak. Mereka kehilangan posisi normal gitu ya. Sehingga mereka harus melakukan sesuatu yang out of the box kalau istilahnya ya. Dia melakukan sesuatu yang mengejutkan, yang membuat dalam orang arti negatif ya. Tapi jadinya artinya negatif. Mereka tidak berpikir ini negatif. Mereka berpikir ya seperti Anda katakan, mereka ada persoalan dengan cara berpikir logisnya. Mereka udah nggak logis nih sekarang cara berpikirnya. Mereka berpikir bahwa kalau mereka datang ke makamnya kakeknya Gibran, ya kakeknya Kaisang, orang tuanya Jokowi, itu akan menjadi sebuah berita yang penting, yang mengejutkan, yang membuat orang merasa bahwa oh kalau begitu Roy benar, ya. Yang salah adalah Pak Jokowi. Padahal kan sebetulnya logikanya kalau kita mau kembali ke jalur logika yang normal,
kan yang sedang dipersoalkan adalah ijazah palsunya pertama-tama Pak Jokowi, ya, tuduhan bukan persoalannya, tuduhan bahwa Pak Jokowi punya ijazah yang palsu dan tuduhan bahwa Gibran punya ijazah yang palsu. Kan soal ijazah. Soal ijazah awalnya. Tapi mereka merasa perlu untuk datang ke makam. Oke. Ke makam itu untuk apa? Sampai sekarang saya nggak ngerti. Kenapa mereka harus datang ke makam? Iya, itu makanya. Ketidakjelasan identitas, Bang, lebih ke sana. Nah, kan jawabannya itu. Ketidakjelasan identitas. Mereka mengatakan bahwa mereka punya informasi bahwa ibunda Jokowi yang ingat nggak namanya siapa? Sujiatmin. Itu adalah bukan ibu kandungnya Pak Jokowi. Ya. Tapi pertanyaan saya satu, kenapa mereka harus ke makam? Memang membuktikan apa di situ? Ya, membuktikan apa di sana? Untuk menunjukkan apa di sana? Memang itu adalah sebuah makam di mana dijelaskan disinilah berbaring ibunda angkat Pak Jokowi, kan nggak ada. Nggak ada. Ada jadi tahun lahir, tahun meninggal. Tahun lahir, tahun meninggal. Itu yang mereka kemudian ungkap-ungkap kan? Ungkap-ungkap, misalnya saja soal tanggal lahir, bukan tanggal tahun lahir. Dan akibatnya semakin kacau kan. Pertanyaan dia adalah, kok pada usia 18 tahun atau 19 tahun? 19 tahun sudah punya anak Jokowi. Iya. Terus dia bilang itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang janggal di sana. Iya. Di mana janggalnya? Saya tanya ada sama penonton, wahai penonton yang budiman, atau kalau Tifa sampai menonton, kalau Anda penonton kami antara lain adalah orang-orang yang mendukung Bu Tifa, tanya ke Bu Tifa, di mana salahnya logika atau salahnya kalau seorang ibu di masa itu melahirkan anak pada usia 19 tahun. Sekarang saja di era yang berapa puluh tahun sesudah 60-an tahun kan setelah Pak Jokowi lahir itu kan kita masih sering dengar orang menikah pada usia 16, 17, 18 setahun kemudian sudah melahirkan putra pertamanya. Nggak ada yang tidak logis di sana. Bagaimana mungkin si Bu Tifa ini dan Roy Suryo ini mengumumkan sebuah temuan bahwa ada yang janggal dengan kelahirannya Jokowi ini. Saya mendapat kabar bahwa kata orang Solo ini bukan ibu kandung, tapi ibu angkat. Ada yang bilang ibu tiri, ada yang bilang ibu angkat. Ada yang bilang ibu tiri, ada yang bilang ibu angkat. Kata siapa? Katanya. Kata orang Solo. Siapa dia? Nggak ada informasinya. Nah, poin saya adalah bagaimana Anda bisa tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ini adalah ibu angkat atau ibu tiri Pak Jokowi hanya karena faktanya pertama adalah Jokowi dilahirkan pada saat ibunya masih berusia 19 tahun. Atau kedua, karena orang-orang di Solo, ada orang di Solo yang bilang bahwa itu bukan ibu kandung, itu ibu tiri atau ibu angkat. Nggak ada logikanya. Jadi dalam pandangan saya, kedatangan mereka ke makam keluarga tersebut nggak logis dan betul-betul seperti yang dikatakan tadi oleh Bung Darmizal kurang ajar. Bajingan. Ya saya sih nggak akan mengatakan begitu ya. Cuma apa maksudnya Anda kesana mengutak-ngutik makam? Itu saking marahnya kelakuan itu, Bang. Iya. Itu mungkin kalau keluarga saya atau keluarga Bro Warsa mungkin juga akan semarah itu. Gitu. Iya. Cuman karena keluarga Pak Jokowi mungkin ya sudah terlalu sering difitnah, terlalu sering diejek, akhirnya bersikap legowo, ya udahlah namanya orang gila gitu kan. Iya, tapi saya barusan komentari tentang kedatangan mereka ke makam. Iya. Saya sejalanlah sama Pak Darmizal. Walaupun saya tidak akan menggunakan kata istilah Darmizal, menggunakan istilah bajingan. Seperti yang diungkapkan oleh Bang Darmizal itu. Saya akan mengatakan bahwa tadi nggak logis. Ini orang yang kehilangan akal sehat, sudah mengalami gangguan kejiwaan, dan karena itu mereka sedang meracau sekarang. Tapi mengenai Gibran, kalau dalam pandangan saya,
memang luar biasa Mas Gibran ini. Hmm. Ini kita bukan keluarganya Pak Jokowi, Hmm. ya. Kita marah melihat itu. Hmm. Ya. Mungkin ada yang bilang bajingan, mungkin bisa lebih kasar dari itu. Ya. Tapi lihatlah bagaimana Mas Gibran ini menjawab dengan penuh kesantunan. Terima kasih sudah mengunjungi makam nenek kami. Oh, Roy Suryo Tiva itu lagi berusaha memprovokasi kemarah. Hmm. Dan yang marah kita. Hmm. Sementara Gibran, si orang yang menjadi tertuju utama, yang diserang nih, sasaran tembak kan diarahkan kepada Pak Jokowi, Gibran, Kaisang. Gibran ini hadir dan mengatakan terima kasih, ya, udah mendatangi dan mendoakan. Bahkan saya nggak yakin apakah Roy Suryo, Tiva itu mendoakan. Kemungkinan enggak? Kemungkinan enggak ya? Kemungkinan enggak. Orang-orang tanpa adab semacam itu nggak akan mendoakan. Jadi buat saya ini pujian yang luar biasa buat Gibran, Mas Gibran. Iya, iya. Oke, Bang Ade. Ya, Mas Warsa, melihat bahwa orang-orang ini kan awalnya saya nggak tahu ya kenapa motifnya apa sih orang-orang seperti Roy Suryo itu. Belakangan bahkan dia mulai meragukan ijazahnya Kaisang. Ini kan merembet. Asalnya dari bapaknya Pak Jokowi, kemudian ke yang sulung Mas Gibran, sekarang dia mulai meragukan ijazahnya Kaisang gitu loh. Terus kepentingannya apa? Motifnya apa kok sampai ke sana gitu. Gimana, Mas? Pertama mungkin sih memang rasa benci ya kali ya. Mungkin juga diakibatkan oleh rasa sakit hati yang beberapa waktu yang lalu kan memang Roy Suryo sempat dipenjara ya karena kasus yang kalau nggak salah mengubah stupa ya, Borobudur, kemudian dengan wajah Pak Jokowi yang kemudian ada yang mengadukan dan kemudian dipenjara. Ya. Dia sebenarnya nge-retweet sebenarnya. Iya, Oke, lanjut. Mungkin ada dari situ kan memang dia semakin ya walaupun memang kan peristiwa itu saja dia sudah sangat kritis ya sama Pak Jokowi. Sangat benci. Sangat benci lah mungkin istilahnya lebih ini. Tepat. Lebih tepatnya bahwa ya dia nggak tahu akar masalah utamanya sih saya nggak tahu persis ya apa kebencian yang kayaknya tuh udah kayak mendarah daging banget penyebabnya gitu ya? Itu yang buat saya juga nggak kebencian seperti apa sih yang membuat orang sampai sedemikian rupa ingin menjatuhkan martabat kehormatan dari Pak Jokowi. Kita kan orang ketika ekspresi kita marah, ketika kita dihina dan lain sebagainya kan nggak sampai gitu-gitu amat juga gitu loh. Dan jangan lupa Mas Warsa, sebenarnya melapor yang perkara dia yang stupa Buddha atau Hindu itu ya. Iya, Buddha ya. Itu kan bukan karena laporannya Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi dia menuduh itu ulah Jokowi. Iya. Ini sembarangan kan? Iya. Pak Jokowi itu kan orang yang ikhlas gitu ya. Iya. Dimaki-maki separah apapun selama dia jadi presiden dia diam loh. Iya. Kan belakangan baru sesudah dia turun dari posisi kepresidenannya barulah dia kemudian melaporkan. Ya mungkin memang awalnya juga kan dulu kontestasi politik ya. Ketika periode pertama Pak Jokowi atau artinya bahkan mungkin periode kedua juga dia kan berada di seberang Pak Jokowi, terutama mungkin periode kedua ya. Karena kalau periode pertama kan dia mengklaim sendiri bahwa dulu ketika Pak Jokowi mau jadi gubernur atau wali kota dia berada di kubunya Pak Jokowi ya. Mungkin periode kedua yang paling ini ya, mungkin yang paling dekat yang membuat dia membenci Pak Jokowi ya. Itu sama kayak kayak Tiva berarti ya. Tiva katanya dulu dukung Jokowi, katanya. Iya, klaimnya dia. Enggak, tapi kalau Tiva kayaknya enggak. Saya baru aja dengar, walaupun saya baru dengar ya, ini belum tentu benar penonton. Dia itu katanya pendukung Hizbut Tahrir. Katanya ya, Tiva itu. Jadi kalau di HTI sih kemungkinan besar, kalau betul di HTI ya, kemungkinan besar dia bukan pendukung Jokowi dong. Oke, Mas Farsha, lanjut. Ya itu. Ya
saya ingin ini juga sebenarnya pengen komentari tentang ya perilaku atau ya perilaku. Nanti dulu kembali ke tadi di masa lalu itu. Mungkin nggak sih karena dia itu nggak dipakai di eranya Pak Jokowi kan? Dia kan semula adalah menterinya Pak SBY kan? Iya. Menteri Pemuda itu. Iya. Betul kan? Betul. Ya. Terus dia diberhentikan dan dia diberhentikannya dalam peristiwa yang luar biasa menarik tuh. Yang katanya ketika dia diberhentikan, dia tidak mengembalikan barang-barang negara ya. Negara. Misalnya Panci. sampai dijuluki apa itu? Iya, Roy Suryo Panci atau Dewa Panci. Oh, Dewa Panci. Itu Walaupun katanya dia membantah Iya, dan katanya dalam pengadilan sudah mengembalikan. sudah memutuskan bahwa dia tidak dianggap pencuri karena sudah mengembalikan. Oh iya. Tapi itu kan rame waktu itu, ya. Karena ada pihak kementerian yang mengatakan itu. Saya baca beritanya waktu itu. Gimana? Artinya bahwa ya ada Bapak Roy itu belum mengembalikan barang-barang. Ada pompa air, macam-macam Bang, bukan hanya panci sebenarnya. Tapi Panci kayak agar luar biasa agak unik, makanya disebut yang di awal sebagai judul. Bahkan Panci pun tidak dikembalikan. Iya. Jadi ketika dia itu yang dan itu kan bukan juga urusan Pak Jokowi ya. Dan bukan urusan kita. Kita tuh nggak pernah sebetulnya menghina-hina dia gara-gara itu. Ya. Nah kemudian di era Pak Jokowi dia nggak dipakai. Tapi kan bukan hanya dia, Demokrat semuanya. Iya, memang. Ya kan memang waktu itu seingat saya mereka berseberangan juga kan dengan kubunya Pak saya lupa Jokowi. 2014 ya. 2000 ya minimal 2019-nya. Iya. Yang terakhir ya. Yang terakhir kan. Dan memang kan suara kritisnya ya menunjukkan kebenciannya yang paling kental tuh memang di era ini. Di era 2019. 2019-nya gitu. Bahkan mungkin kalaupun periode pertama ketika Pak Jokowinya sudah jadi presiden, artinya udah menjelang mau periode kedua gitu. Nah, yang ingin saya komentari lagi sebenarnya saya ingin gini loh. Ingin mengekspresikan juga bahwa ketika saya mengetahui saja misalnya sekilas berita misalnya tayangan di TikTok atau di media sosial lainnya yang menunjukkan bahwa Tifa dan Roy Suryo sampai datang ke makam keluarga Pak Jokowi, saya tuh spontan saja. Saya mungkin kalau dalam posisi itu akan secepatnya mengulik istilahnya apa hukum yang bisa digunakan untuk memperkarakan mereka gitu. Karena itu kan ya pribadi menurut saya itu udah sangat saking marahnya Bang. Iya. Artinya itu udah bukan tindakan normal yang kemudian bisa ditoleransi. Iya. Gitu. Buat saya itu dia orang harus kalau memang ada ada pasal hukum yang bisa menjerat mereka, saya akan gunakan itu. Sorry, tapi kan nggak ada kan? Saya belum tahu pasti. Belum dicari. Belum dicari. Tapi nggak tahu kalau karena ada orang datang ke sebuah makam terus bikin dengan narasinya yang sangat mendiskreditkan kan. Gitu loh. Tapi kalau itu properti pribadi bisa, Bang. Karena masuk pekarangan orang aja bisa masuk pasal. Nah, tapi dia datang ke sana dengan cara yang menurut saya tidak melanggar hukum. Caranya gimana? Enggak, dia datang aja ke sebuah makam. Itu makamnya dia dalam sebuah makam yang bersama-sama makam-makam lainnya. Oh, makam umum mungkin ya. Aku duga dia makam umum. Kan ada ada pagarnya. Iya, dan dia emang nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Karena tertutup. Iya. Yang dia komentarin gembok segala macam. Oh ya, dia di luar berkomentar foto-foto gitu. Ya artinya saya spontan aja. Kalau kemudian ada memungkinkan pasal yang bisa menjerat mereka, saya sih otomatis akan gitu loh. Ya, ternyata Warsa punya kemarahan yang iya, menurut saya itu udah tindakan yang sangat-sangat berlebihan gitu. Udah tindakan yang mungkin kalau kata Bang Ali abnormal atau abnormal. Seperti itu abnormal. Iya. Ya memang logis sih Bang, kalau misalnya orang-orang ini masuk ke pekarangan kita ya, ke rumah lah tanpa izin, kita udah marah kan, tapi masih agak ditolerir lah. Ya mungkin dia kepepet atau mungkin nggak tahu atau gimana lah, kita masih agak menahan diri. Tapi kalau sampai masuk ke makam orang tua kita yang kita hormati,
mengolok-oloknya di medsos itu memang terlaluan. Keterlaluan. Itu memang nggak beradab. Satu lagi yang logikanya Tifa itu yang dia dokter loh. Saya heran orang kok sebodoh ini bisa jadi dokter gitu loh. Ibu saya tuh dulu nikah umur 14, Bang. Ibu saya hampir 80 tahun ya. Yeah. Nikah 14 mungkin melahirkan 16 atau 17 mungkin. Saya kurang tahu pastinya ya. Artinya di era itu karena ibu saya tuh anaknya janda ya. Agak remaja dikit udah kawinin mau apa lagi. Sekolah ya SD nggak lulus gitu. SR mungkin ya waktu itu. Nggak lulus ya udah gitu. Jadi sesuatu yang sangat normal di peradaban bangsa Indonesia saat itu. Sekarang pun sekarang banyak. aja masih ada anak-anak kalau masih di banyak. desa itu usia tuh kan dianggap sebagai yang dewasa itu 17 tahun karena dengan undang-undang yang lama kan gitu. Undang-undang jadi 19 atau 18 tahun itu baru kan sekarang. di undang-undang perlindungan anak gitu. Tapi kalau di undang-undang lain termasuk di undang-undang pemilu kalau nggak salah itu dianggap dewasa. punya hak itu ke usia 17 tahun Iya. atau udah menikah kan sebenarnya atau udah menikahnya nggak tahu kapannya kan itu nggak dijelaskan gitu waktu ya di undang-undang itu bahkan itu pun masih jadi alternatif gitu loh. Jadi di era itu bahkan di masa ini orang dengan usia 18 tahun melahirkan itu masih mungkin. Iya. Pada tahun 1961. Iya. Kan itu tahun kelahiran Jokowi. Iya. Sangat lazim. Sangat lazim sangat gitu. banyak Ya artinya keluarga-keluarga ya yang terdekat misalnya kalau mungkin ibu saya masih agak lama lagi karena kakak saya juga kan begitu. Apa dia? Ya artinya menikah itu belum usia sampai 19 tahun. Enggak, di bawah mungkin antara kisaran 16 tahunan. Gitu. Iya. Iya. Ya saya duga memang orang seperti Tifa itu pengetahuannya memang rendah. Ya. Dia sebagai seorang dokter mungkin intelek ya dalam bidangnya, tapi pengetahuan yang lain rendah gitu ya. Ya artinya dia tidak berada dalam lingkungan di mana dia bisa mengenal bahwa ada orang-orang yang melahirkan pada usia 18. Maksud kita tuh saya nggak kenal Warsa. Saya Jakarta banget. Dia bahkan dari Brebes. Anda dari mana gitu? Grobogan. Dan kita semua bisa mengatakan bahwa biasa ya. Anehnya tuh di mana ya, gitu kan? Iya, makanya. Nah, ini artinya Anda bisa menyebut keluarga Anda ya. Saya bisa menyebut, iya saya kenal dulu di anak teman sekolah saya aja ada yang udah menikah. Begitu lulus SMA langsung menikah, langsung punya anak. Iya. Ya, ini belum yang married by itu ya, yang menikah melahirkan di luar pernikahan. Itu soal lain lah ya. Kalau ibundanya Jokowi pasti enggak lah. Tapi itu adalah sebuah hal yang normal gitu loh. Common, biasa. Jadi kalau dia sampai nggak tahu, ya tadi, either dia itu memang nggak pernah punya pengalaman atau pengetahuan di mana dia mengetahui bahwa keluarganya, lingkungannya, temannya atau apapun itu melahirkan pada usia 18 tahun, yang menurut saya agak mengherankan gitu ya. Kedua, atau dia emang bohong aja. Bohong maksudnya gimana, Pak? Dia sedang ingin menjatuhkan aja. Iya. Pak Jokowi punya niat jahat aja sebenarnya. Niatnya aja mens rea. Iya. Karena nggak mungkin, orang juga tahu kok, maksudnya kan kayak peristiwa-peristiwa menikah di bawah umur saat ini juga masih terjadi yang banyak kasus kan gitu loh. Itu menunjukkan bahwa dan mereka tuh orang yang menikahkan itu kan selalu punya argumentasi agama yang ada pemakluman gitu. Bla 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 lah gitu loh. Dan lihat dia kan gayanya berjilbab gitu ya. Nampak kesannya tuh yang perempuan yang cukup religius lah gitu ya. Iya. Kan dia harusnya tahu apa yang barusan disebut oleh Warsa itu. Perdebatan tentang apakah bisa dilarang seorang perempuan di bawah 18 tahun untuk menikah. Bukankah di dalam Islam bahkan 9 tahun. 9 tahun. Nah, dulu Nabi Muhammad ketika menikahi Aisyah, Aisyahnya baru berusia 9 tahun. Ya terlepas dari Anda setuju atau enggak ya. Tapi itu kan sesuatu yang common, sesuatu yang normal.
yang biasa diketahui orang. Diketahui orang secara umum. Kok bisa-bisanya dia ngomong begini? Ya satu hal, either dia emang bohong atau emang dia gaulnya parah kurang istilahnya? Kurang gaul. Kurang gaul. Berarti dua hal. Gaulnya itu. kurang jauh. Dua hal itu, Bang. Dua hal. Dua hal ya. Oke. Tapi itu memang mengherankan. Mengherankan. Oke, Bang Ade. Ini kan kalau dibikin jauh lebih mengherankan. Apa tuh? Kalaulah iya, saya ulang ya. Kalaulah iya bahwa sebetulnya itu janggal dan ternyata Pak Jokowi adalah anak angkatnya Ibu siapa? Sujiatmi. Lalu kenapa? Masalahnya apa? Ya? Iya. Ada urusan apa dengan ijazahnya Pak Jokowi? Saya sih nggak percaya. Saya sih yakin beliau adalah ibu kandungnya Pak Jokowi. Yeah. Tapi saya mau bilang kalaulah iya, kan dia ingin membuktikan keaslian gitu ya, identitas Pak Jokowi ini. Ya kenapa emang? Kenapa harus? Kalau dulu misal ijazah palsu masih logis kan? Iya. Karena memang syaratnya seorang calon presiden adalah harus lulus SMA. Itu juga aneh kan, karena yang dipersoalkan ijazah UGM-nya. Ya. Makanya. Nah, jadi menurut saya ini udah luar biasa mengada-ada nih. Ya. Si Tifa, si Roy ini. Sudah nggak normal ya, Emang udah kehilangan kewarasan. Udah nggak waras gitu, Bang. Oke, Bang Ade. Mas Warsa. Orang-orang ini kan sebenarnya hanya ramai di medsos ya, karena kalau kita lihat hasil-hasil survei itu masyarakat itu mayoritas, bahkan ada survei misalnya indikator politik itu 70% nggak percaya. LSI sih. Terbaru LSI ya? Bukan, yang terbaru indikator. Indikator ya. Iya. Itu, tapi memang tidak diumumkan ya, tidak dipublikasikan atau dipublikasikan, Bang. Oke. Saya sempat baca itu. Lah itu kenapa masyarakat secara real faktanya di lapangan itu nggak percaya, hanya 5% atau sampai 7% lah yang percaya, atau 10% lah kita tambahin. Hanya 10% iya. yang percaya bahwa palsu. Ijazah Jokowi itu palsu. Oh, that's good. Iya. Nah itu kenapa kok mereka masih nyaring aja, masih terus-terusan merasa mewakili masyarakat. Mayoritas nggak percaya pada. Gimana, Mas? Ya saya sih mungkin seperti tadi dikatakan Bang Ade, sekarang itu Roy Suryo sedang cari cara untuk menyelamatkan dirinya. Ketika tidak selamat pun, mungkin dianggap tidak selamat, tapi saya udah puas menjatuhkan keluarga Pak Jokowi gitu loh. Mungkin ininya ke sana gitu loh. Jadi yang dia lakukan udah kayak jurus mabok aja sekarang gitu loh. Apapun yang mungkin, makanya tadi kalau istilah out of the box kan kesannya tuh positif ya gitu. Saya lebih pas menurut saya dia udah menggunakan jurus mabok gitu loh, yang kemudian asal aja apa saja yang kemudian bisa dia kulik-kulik, yang kemudian masyarakat dia anggap mungkin akan percaya, dia hajar terus gitu loh, dengan berbagai cara, padahal hanya 10%. Ya itu tadi, bahkan ya memang kan saya juga nggak ngerti waktu dia diskusi sama orang LSI di TV tentang metode survei. Ya. Dia membantah tentang bagaimana menentukan data dan lain sebagainya, bahwa kok data 120 bisa mewakili rakyat Indonesia yang ratusan juta gitu. 1.200 kali. Enggak. Iya 1.200 ininya sampelnya. Sampelnya ya. Itu kan sebenarnya saya orang yang artinya bukan sampai pada pendidikan tinggi sampai S2, S3 gitu kan. Memahami dengan logika-logika yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei itu gitu kan. Dan itu sudah perdebatan 15 tahun yang lalu. Yang lalu mengenai bagaimana sampel itu diambil dan sebagainya. Dan telah terbukti
selama 15 tahun itu berbagai survei hasil-hasilnya itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Iya. Nah, itu masih dia ragukan. Menurut saya kalau seorang sarjana yang dengan doktor dia itu. dengan Doktor, masih bicara itu mantan menteri saya bilang kok bisa gitu loh dengan bodohnya gitu loh. Kan akhirnya dijawab sama orang LSI-nya ringan aja. Ya itu sih perdebatan 15 tahun yang lalu, ngapain saya layanin kan gitu loh. Seolah-olah dia mengatakan gitu. Dia nggak mau nanggapin serius tentang dan bahkan itu. sebetulnya lebih dari 15 tahun. Iya. Metode penelitian itu sejak 98 udah ada. Ya kalau aslinya kalau di Amerikanya kan, kalau kita sebut Amerika sebagai landasannya, ya itu jauh lebih awal dari itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia itu barangkali dimulai kan survei itu dimulai oleh RSBY ya. Enggak, lebih awal ketika awal-awal reformasi. Ya, awal reformasi. Paling tidak 2004 tuh dipakai. 2004 tuh adalah survei yang menunjukkan bahwa SBY akan menang. Oh iya, makanya RSBY. Itu yang menyebabkan waktu itu yang marah-marah adalah Amin Rais kan. Amin Rais bilang percaya sama ya itu kayak tadi 1.200 yang diteliti kok bisa percaya. Ternyata bisa dipercaya. Ternyata akurat. Oke, Bang Ade, orang-orang ini kan dalam membuat kegaduhan itu selalu mengatasnamakan demokrasi. Bahkan tempo hari mereka itu mengadakan penelitian. Jadi peneliti itu nggak boleh dihukum. Kalau kamu nggak setuju dengan hasil penelitian saya, ya bantah dengan penelitian yang lain. Kan selalu begitu. Dan selalu mengatasnamakan demokrasi. Benar nggak sih orang-orang seperti Roy, bahkan yang terakhir Tifa yang mengejek-ejek keturunannya Pak Jokowi, leluhurnya Pak Jokowi itu sebagai bagian dari demokrasi. Menurut Bang Ade gimana Bang itu? Loh, kan yang dia dihukum bukan karena dia cuman mengejek-ngejek, ya. Dan dia bikin penelitian. Kalau bikin penelitian tuh kan ada tahapan-tahapannya. Misalnya saja, coba mana tunjukkan pada kami ya rencana penelitian Anda tuh apa? Latar belakang dulu. Kan ada latar belakang, metode penelitian kan, kerangka berpikir bla bla bla. Itu mana? Kasih lihat dulu. Kan nggak ada. Dia bukan penelitian kok. Dia itu kepengen menunjukkan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya. Dan kesalahan mereka adalah kalau saja mereka bilang kami ingin mempelajari apakah ijazah Jokowi itu palsu, fine, nggak apa-apa. Tapi taruhlah dia bilang kami butuh waktu 1-2 tahun gitu untuk melakukan penelitian itu, silahkan. Sebel sih kita ngelihatnya sebagai pendukung Jokowi. Cuman ya terserah, coba buktiin. Bener nggak itu ijazah palsu? Lah ini kan belum apa-apa udah ngomong. Hasil penelitian itu mana? Tiba-tiba dia bilang 99%. Saya percaya ini Pak. 99,99%. Dia tuh mau bilang 100%. Ini palsu. Kayak tadi yang orang tuanya Jokowi. Ya. Ini sebenarnya orang tua angkat. Itu pernyataan atau opini atau fakta atau opini. Nah, dia mengatakannya seolah-olah itu fakta kan. Dan kalau itu fakta, maka Anda tuh sedang Anda harus buktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Kalau opini itu misalnya gini. Saya merasa Jokowi itu adalah seorang presiden yang terburuk yang pernah kita miliki. Misalnya, itu opini. Tapi kalau Anda bilang Jokowi itu adalah seorang presiden korup, seperti yang dilakukan oleh Rozi Suryo beberapa hari yang lalu di depan gedung KPK, mereka bikin aksi kan, tangkap Jokowi karena dia korup gitu misalnya. Nah itu udah menuduh bahwa orang itu melakukan kejahatan. Pak Jokowi dituduh melakukan kejahatan. Itu bisa diangkat lagi menjadi salah satu ini yang baru ya tentang Jokowi sehingga dia bisa diperkarakan lagi. Nah dalam hal ini kembali ke tadi kan pertanyaan Anda dalam demokrasi itu boleh nggak? Ya kalau cuman beropini itu boleh. Silahkan beropini bilang aja apa Jokowi goblok, Jokowi tadi pelongo boleh. Yang Anda katakan kan bukan itu. Maksud saya yang dikatakan oleh Roy, oleh Tifa, oleh Rizwan kan bukan itu. Yang mereka katakan Jokowi ini ijazahnya palsu. Implikasi dari pernyataan
Jokowi ijazahnya palsu sangat serius dong. Iya. Artinya dia itu berbohong sejak tahun 2005 di Solo, 2012 di Jakarta, 2014 di Jakarta lagi, 2019 lagi. Itu kan serangkaian kebohongan. Kita punya presiden yang bohong, pembohong. Kalau apa? Kalau ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu. Ya. Itu kan soal integritas. Betul. Ya, apakah kemudian artinya kalau itu terjadi kita harus mempertanyakan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun tersebut dan Indonesia, dan ini yang kalau tuduhan itu benar, maka yang ikut terlibat yang bersalah adalah ada KPU di sana ya, ada KPUD, ada KPU, ada Badan Pengawas Pemilu, ada UGM sendiri. UGM ya. Kan ada banyak pihak yang terkena akibat dari pernyataan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kalau itu kemudian ada yang memperkarakannya secara hukum, melaporkannya ke polisi, polisi kalau setuju kemudian membawanya ke kejaksaan membawanya ke pengadilan, ya boleh dong. Berarti kan dengan kata lain, kalau mereka mengatasnamakan kebebasan berekspresi itu nggak benar. Nggak benar. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh norma-norma hukum. Jadi gitu gini, ya kalau kita belajar tentang kebebasan berbicara, itu kalau di Amerika kan istilahnya freedom of the press, freedom of speech, freedom untuk berbicara, ya. Tapi ada yang namanya unprotected speech. Unprotected ya. Ada speech yang nggak bisa kita lindungi. Ya contoh paling gampangnya fitnah. Itu adalah speech yang nggak bisa dilindungi, nggak bisa dibilang ya boleh dong karena kita adalah sebuah negara yang percaya pada kebebasan berekspresi, maka saya boleh dong memfitnah. Ya. Nggak boleh. Speech yang boleh itu yang opini tadi, sekasar apapun, bahkan menghina Tuhan gitu ya. Kalau di Amerika boleh. Anda bilang aja Tuhan tuh nggak ada di Amerika. Karena nggak diatur di ininya ya. Kan dia bilang itu speech. Kan pendapatmu bahwa Tuhan tuh nggak ada. Anda bisa nggak buktikan bahwa Tuhan itu ada? Nggak bisa. Pengadilan juga nggak bisa membuktikan Tuhan itu ada atau enggak kan? Ya. Itu kan soal keyakinan kita, bukan soal fakta. Kalau di Indonesia kan ada aturan yang membatasi soal ateisme. Kalau di sana mungkin nggak ada ya. Soal apa? Ateisme. Jadi orang kalau mewartakan tentang ateisme tuh ditangkap, nggak boleh. Saya bahkan mempertanyakan itu. Itu apa? Tafsir dari undang-undang sebenarnya. Iya, pasal mana yang bilang bahwa kita nggak boleh beragama? Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Iya, penistaan agama. Tapi saya akan mengatakan kalau ada orang bilang Tuhan tuh nggak ada, dia bukan sedang menista agama. Dia cuma bilang menurut dia nih, pendapat dia Tuhan tuh nggak ada. Ya. Masa itu menodai agama? Tapi kembali kita ke sini. Itu nanti kita bicara itu di diskusi berikutnya. Iya. Jadi menurut saya nggak bisa dikatakan bahwa karena kita adalah sebuah negara yang percaya pada kebebasan berekspresi, maka apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, Tifa, Rismon, itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh hukum. Nggak bisa. Dan ini yang tadi dikatakan, ini makin lama makin banyak alasan bagi kita sebenarnya untuk melaporkan Roy dan kawan-kawan. Dia sekarang bilang, ya kan Anda bilang tadi, akan mulai memeriksa ijazahnya Kaisang. Iya, sudah mulai dia ke sana, Bang. Sudah mulai. Kemudian sudah ada pernyataan bahwa, walaupun ini saya nggak tahu siapa yang ngomong ya, Ibu Iriana itu diragukan ijazahnya. Padahal yang terjadi kabarnya sih, walaupun saya juga nggak mengikuti secara lebih cermat, ya Bu Iriana memang nggak pernah punya ijazah. Wong dia karena menikah sama Pak Jokowi dia berhenti kuliah. Kalau nggak salah nih ya, saya minta maaf. Saya pernah baca kayaknya. Iya kan? Kayaknya iya. Jadi ngapain juga lo ribut? Bu Iriana ijazahnya palsu, nggak ada ijazahnya, masa ijazahnya palsu? Iya. Nah dia terus nih mencari-cari celah itu ya. Iya, Gibran kan nggak, Gibran ijazahnya juga palsu. Bahkan ada yang bilang Gibran itu sebenarnya sekolahnya selevel SD. Ayolah. Makin nggak jelas ya mereka ini. Orang-orang itu kehilangan akal sehat.
Apa sih mental stability-nya nih udah nggak ada, stabilitas mentalnya udah ngarang aja, pokoknya yang tadi Warsa katakan hajar aja terus. Makanya orang ini kan sebenarnya berbahaya bagi akal sehat, bagi keharmonisan bermasyarakat. Orang-orang yang nggak waras tuh harusnya tidak boleh berkeliaran dong dengan bebas. Kandangin aja kan gitu. Ini kenapa kok polisi sampai sekarang belum memproses ke sana, Bang? Seolah-olah kok menunda-nunda itu kenapa, Bang? Menurut Bang Ade? Apa menunda apa enggak ini? Ya, kemarin itu kabarnya polisi itu untuk 2 bulan, maaf, sampai awal September kalau nggak salah, atau pertengahan September, itu konsentrasinya perhatiannya adalah pada soal kerusuhan-kerusuhan. Jadi sempat terbengkalai, terjeda ya. Ya, di jedanya. Sehingga sebagian orang bilang jangan-jangan kerusuhan-kerusuhan itu terjadi untuk menunda pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Saya nggak percaya itu sih. Gimana sih udah cerita saya nggak percaya. Saya mau bilang ada yang mengatakan ada yang mengatakan ya. Karena alasan polisi adalah kita lagi sibuk mengurusi urusan demonstrasi nih. Kan sekarang tuh udah selesai. Ya. Ya kita sih berharap ya segera tindak lanjuti. Dalam pandangan saya kan gini. Ya udah kan udah dilaporkan, udah penyelidikan, udah naik ke tingkat sidik. Iya. Dan bukti-buktinya sudah sedemikian banyak, bahkan nambah terus nih. Jangan-jangan kita harus nambah lagi nih, ya. Dan si kelompok Roy Suryo mengatakan kita punya novum, bukti baru. Ya kalau ada novum harus dipelajari lagi tuh novumnya. Apa? Itu yang mereka bilang baru dapat dari KPU. Kan dia dapat ijazah katanya dari KPU, ya. Ya itu bukan novum kata teman-teman. Itu kan dari dulu kita juga udah bilang ada ijazahnya. Lu aja yang bilang nggak ada ijazahnya. Iya. Itu udah ada, udah ada di KPU. Iya. Ya. Sekarang dikasih lihat oleh KPU kepada siapa sih, ada seorang lawyer itu yang kemudian Hosinuddin siapa? Bukan, yang nggak terkenal nih. Tiba-tiba dia ngomong, saya sudah dapat ijazah dari KPU. Saya sudah serahkan ke Roy Suryo. Kata Roy Suryo itu bukan Roy Suryo atau siapa yang ngomong saya nggak tahu. Inilah novum baru. Kalau ada novum baru, ya penyelidikan harus dibuka lagi sidik ini. Tapi itu bukan novum, itu bukan hal baru. Itu adalah hal yang lama sudah diketahui. Ya, dan kalau itu yang diperiksa, hampir pasti hasilnya adalah asli. Tapi dia bilang palsu. Nah dia ngotot palsu. Kan sembarangan orang ini. Wong orang tuanya Pak Jokowi dibilang orang tua angkat. Orang tua angkat atau tiri. Jadi ngapain kita percaya sama omongan dia? Semua, nggak semua lah. Sebagian besar ya. Dari apa yang dia sampaikan itu meracau. Oke, terakhir Bang Ade. Terakhir apa? Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri karena udah. Anda menanya apa? Diingatkan. Ya kesimpulan dari kenapa sih orang-orang ini kok semakin gila itu? Dan apa ini respon yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat kita? Tapi saya senang dengan data yang Anda katakan bahwa ternyata sekarang hanya 10%. Itu pun barangkali udah angka tinggi itu. Anda mula-mula bilang 5%. Yang 2002 itu cuma 5%. Ya mungkin ada perkembangan. 2002. Indikator politik 2002 itu cuma 5-7% yang percaya. 2002 tuh kapan? Ya dulu 2022 maksud saya. Oh iya. Hanya 5%. Iya. Sekarang udah 10%. Ya di angka itu. Ya artinya udah digempur nih. Udah segala macam jurus mabok itu keluar. 10%. Kan bagus. Artinya orang tuh tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang patut dipercaya. Dalam salah satu acara talk show di mana saya hadir, kan di situ ada peserta para mahasiswa tuh. Saya tanya sama mahasiswa itu, Anda percaya nggak bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Jawaban mereka adalah nggak percaya itu palsu. Tapi kata mereka, kok berlarut-larut terus ya? Ada apa ini? Itu pertanyaan mereka. Ini harus saya sampaikan juga kepada publik nih. Bahwa sebetulnya masyarakat tuh kepengen agar jangan berlarut-larut, udah kepanjangan nih. Energi yang dihabiskan untuk ngurusin ini udah terlalu banyak. Anda mau ngomong apa? Oke, ya kalau saya sih gini loh.
kan urusan bangsa ini kan banyak. Iya. Kompleksitasnya dari mulai A sampai Z gitu, dari terkait pemerintahan, terkait DPR, terkait undang-undang. Masa public space kita yang yang berharga ini diisi oleh obrolan atau oleh pembicaraan yang Iya. nggak ada relevansinya buat kehidupan berbangsa. Makanya saya bilang ini tuh harus diakhiri gitu, harus cepat diakhiri gitu loh. Siapapun yang salah ya harus diinikan, polisi yang harus bertindak cepat gitu loh menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai terus dari mulai media massa, media online, media sosial gitu bicarakannya capek gitu loh. Gitu. Tapi saya minta satu hal. Kita mungkin capek nih ya. Tapi kita jangan berhenti membicarakan ini. Karena begitu kita berhenti, maka kasusnya berhenti. Iya. Dan kasusnya berhenti, akhirnya yang bersalah bisa jadi akhirnya tidak mengalami apa-apa. Ya. Ya makanya saya lebih artinya ini ingin menekankan kepada kepolisian gitu ya untuk secepatnya memproses kasus ini gitu loh. Ya. Setuju. Jadi nanti siapa menurut pengadilan siapa yang salah ya itu kita akan hormati gitu loh ininya. Yang penting ruang publik kita ini nggak tercemari. Tercemari oleh hal-hal yang nggak berguna gitu loh. Oke. Ya. Bang Ade cukup? Cukup. Mas Marsa? Ya, Oke. terima kasih penonton Corko TV. Kita akan ketemu lagi di periode episode selanjutnya. Sampai jumpa.